Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Sebab Tuhan memperlengkapi, mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita mau awali renungan pagi ini, renungan harian ini dengan saat teduh. Mari kita saat teduh. Ya Tuhan kami, Engkau yang kami puji, yang kami muliakan. Segala sesuatu yang kamu lakukan sepanjang hari ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, bukalah pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Namun, saudara dan saya akan dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita, Yesus Tabib yang agung, Yesus dokter yang luar biasa, yang kita sebut Tarubat na sumurong, managpadoni na sumurungi, naromay bana, jala juhomma, narobad daw ni, boloni, semoga berkenan. Pada ni ibon
pagasan di mana Bos Maroham di Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini, Rabu 9 Oktober 2024, dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Korintus yang kedua, pasal 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Demikian dikatakan di sana. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Alai marhuaso do debata mangusehon seluhut asiasi tuhamu. Asa sadok tuk situtu di hamu. Jala merlobi-lobi hamu lau patupahon seluhut ulau nadingkan. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama. Saudara, bagaimana kabarnya? Sehat? Saya berharap saudaraku sehat. Saya sukacita menyambut hari ini. Hari yang segar, hari yang sejuk, hari pembawa sukacita bagi kita bersama-sama. So, I say again, selamat ulang tahun, happy birthday bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, sehat selalu. God bless you, now everlasting in Christ. Tuhan berkati saudaraku di dalam Yesus selama-lamanya. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Sukses bahagia selalu. Happy wedding anniversary in Christ. Langgeng Tuhan mencukupkan segala sesuatu bagi saudaraku hingga cucu sehat di dalam Tuhan. Bagi saudaraku yang syarat pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang, jangan khawatir. Jangan menyesal, jangan kecewa, jangan menjauh dari Tuhan. Ada Yesus Kristus tabib yang agung, siap menopang, menolong, menyelamatkan, bahkan memulihkan sakit yang saudara derita. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika ada seorang bapak berkata, "Aku sanggup untuk mengangkat beban yang besar itu dengan tangan saya sendiri. Satu tangan saya bisa. Kayu besar 1, tambahi kayu besar 2. Saya bisa angkat." Lalu orang-orang berkata, hebat dan luar biasa. Yuk kita coba lagi, kasih lagi. Kayu ketiga, wah. Sekarang dia mengatakan, "Aku tambahlah tanganku 1 lagi." Silakan. Dia bisa angkat kayu besar 1 sampai 5, padahal itu termasuk kayu yang berat itu, karena dari hutan bisa diangkatnya dengan kekuatannya sendiri. Tapi saat orang berkata, tambah lagi, lanjutlah Pak, tepuk tangan orang-orang kada mampu. Tapi pada angkatan yang ke-9, dia mengatakan, Ampun, maaf, tak sanggup lagi aku menyerah. Saya punya keterbatasan, sampai kayu yang ke-5 sajalah. Kayu ke-6 saya nggak bisa lagi, kayu ke-7 hanya tak ada lagi tenaga saya nggak sanggup lagi. Kali lagi paksakan saya sampai kayu ke-9, 10. Maaf, saya nggak bisa lagi. Baik dengan tangan saya, kaki saya, kepala saya, pundak saya tak sanggup lagi. Maka dia mundur dan pulang sembari mengatakan, "Maaf, saya punya keterbatasan." Saya pulang ya, dia sedikit malu. Karena awalnya dia mengatakan sanggup, tapi akhirnya tidak sanggup. Sekarang pertanyaan, siapakah yang sanggup menahan beban kita, yang sanggup menopang beban kita yang berat? Bukan satu beban,
2, 3, 4, 9, 10, 100 ribu, berjuta-juta beban kita, dia sanggup memikulnya. Siapakah dia? Jawabnya adalah Christ Jesus, Yesus Kristus, the Son of the Lord in heaven. Dialah anak Allah yang di surga. He turned to the world. Dia turun ke bumi untuk menanggung dosa kita yang berat, dosa kita yang sudah syarat di dunia ini. Kita dilegakan kembali. Hanya Dia yang sanggup untuk menopang, menyelamatkan, mengangkat beban kita dan menghempaskannya. Lalu kita merasa, aku tabune, aku lega merasa. Alanise Yesus. Kali ini kita dibekali sebuah renungan bagaimana kita dimampukan Tuhan dan sanggup Tuhan melepaskan beban kita, dan Tuhan sanggup memberikan kasih sayangnya, memberikan karunia-Nya supaya kita berkecukupan. Tuhan mampu itu. Mengapa? Sebab bagi Tuhan semua tersedia. Tidak ada yang tidak tersedia. Segala sesuatu kebutuhan kita tercukupkan di dalam Tuhan. Mintalah, akan diberikan padamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Setiap orang yang meminta pasti diberikan Tuhan. Tuhan baik dan sungguh baik Tuhan. Dia memberikan dengan cuma-cuma. Dia memberikannya dengan ikhlas. Tuhan tidak pernah menuntut apapun dari kita. Tuhan tidak pernah mengatakan bagi saya, bagi kita, ngamati tersilang anak koko, umokopo, baik katina, baik bayarna. Tuhan tidak pernah mengatakan itu. Tuhan menginginkan kita baik-baik saja, sehat-sehat, dan selalu mengingat Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Sekarang saudara sudah mendapatkan bekal hidup. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Percayalah, di dalam Tuhan kita beroleh keselamatan. Di dalam Yesus kita beroleh penebusan dosa. Dan dalam Roh Kudus kita beroleh kekuatan dan penghiburan. Saudaraku, waktunya kita sekarang pergi memberitakan firman Tuhan hari ini. Jangan ragu. Bawa semuanya kepada Tuhan dan datanglah baginya. Dia akan melimpahkan kasih sayangnya kepada saudaraku. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami agar selalu setia pada Tuhan, berserah diri pada Tuhan, dan Tuhan pasti melegakan, menyelamatkan, mencukupkan segala kebutuhan kami dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan.